Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa a'adana minal kufri wal jur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah asy-syakur wa usolli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih ila babir rahmah wa ridwan wa ala alihi wa ashabihi alladhi analu darajatal ulya wal ghufran. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid Sudirman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, di bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan suci, kita nantinya akan melewati satu peristiwa sejarah yang telah dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan salah satu mukjizat beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah sebelumnya beliau mengalami beberapa peristiwa besar pula. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat beliau sedih, yaitu kematian paman beliau Abu Thalib yang sering melindungi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kematian istri beliau yang tercinta, istri pertama beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ditambah lagi sebagian sahabat Nabi berhijrah ke negeri Habasyah berkali-kali dalam rangka menyelamatkan agama. Beliau pun sempat pergi ke Taif dalam rangka menyuruh penduduknya untuk beriman, menerima Islam dan menjadi penolong agama Allah. Namun mereka menolaknya dan menolak ajarannya. Semua kondisi yang menyulitkan ini Allah Ta'ala memuliakannya dengan mukjizat besar, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana tentang peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu As-Sami' Al-Basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menerangkan tentang peristiwa Isra, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan peristiwa Mi'raj nanti diterangkan pada hadis yang panjang dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah. Adapun Isra sendiri itu adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj berasal dari kata araja yang berarti naik, sedangkan Mi'raj adalah alat untuk naik, yaitu dikatakan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah naik dari bumi ke langit, melewati lapis langit sampai pada langit ketujuh, kemudian sampai pada Sidratul Muntaha. Jadi peristiwanya dari Masjidil Haram
kemudian ke Masjidil Aqsa hingga ke langit yang ke-7. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam peristiwa Mi'raj, namun sebelumnya disebutkan terlebih dahulu peristiwa Isra. Kenapa disebutkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, baru dari Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan ke Nabi SAW, dinaikkan ke langit ke-7? Kenapa tidak peristiwa Mi'raj dahulu? Kata para ulama, peristiwa Isra masih bisa diceritakan pada orang. Oh, Nabi perjalanan saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang-orang ketika itu sudah pernah ke Masjidil Aqsa. Sehingga kalau Nabi SAW ceritakan ini, mereka percaya. Karena kalau peristiwa pertama Isra ini dipercayai terlebih dahulu, maka peristiwa berikutnya Mi'raj nanti akan mudah dipercayai. Tapi kalau Nabi SAW itu melakukan Mi'raj terlebih dahulu, naik dulu, baru nanti melakukan Isra, tentu berita ini sulit dipercaya. Karena Mi'raj dinaikkan ke langit, suatu yang tidak bisa dinalar oleh logika. Ya, ini hanya suatu peristiwa besar saja yang logika tidak masuk, karena ini nantinya masuk dalam perkara gaib. Maka ketika kita ingin dekati orang, ya, kita bisa dari hal yang bisa dia tangkap terlebih dahulu. Nah, itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW menjalani peristiwa Isra terlebih dahulu, baru kemudian Mi'raj. Mi'raj tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bercerita kepadanya tentang malam saat beliau diisrakan. Nah, dalam hadis yang panjang, ringkasnya, beliau dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, sampai di langit dunia, langit pertama. Kemudian di situ bertemu dengan kakek kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau pun mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas, lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang saleh." Kemudian beliau naik lagi menuju ke langit kedua, dan ketika itu bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Nabi Isa sendiri dengan Yahya punya hubungan. Isa ini adalah anak dari bibinya. Jadi Yahya dan Isa di sini punya hubungan keluarga. Nah, kemudian naik lagi ke langit ketiga, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit keempat, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas, lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Kemudian beliau ketika itu meninggalkannya, Musa pun menangis. Nabi Musa alaihissalam pun menangis. Kemudian ditanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Berarti umat Islam lebih banyak masuk surga daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu setelah itu beliau naik lagi ke langit ke-7. Jibril pun meminta dibukakan, seraya ditanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW itu disambut, kemudian beliau dibawa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu Nabi SAW diwajibkan suatu syariat yang sangat mulia, yaitu diperintahkan untuk sholat. Awalnya sholat diwajibkan 50 waktu. 50 waktu. Kalau panjenengan sekarang kita semuanya itu diwajibkan hanya 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Kalau 5 waktu kita masih bisa longgar, hampir 3 jam ada yang waktu untuk kita aktivitas yang lain, kemudian sholat lagi. Namun kalau 50 waktu tinggal dibagi saja 24 jam, dibagi 50, ya kira-kira setiap setengah jam, ya hampir setengah jam kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian Nabi Musa katakan bahwasanya umatmu itu pasti berat menjalani kewajiban 50 waktu tadi. Minta keringanan lagi pada Allah, minta terus keringanan, sampai akhirnya Nabi SAW diperintahkan sholat 5 waktu setiap harinya.
Musa pun berkata, umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Aku pernah mencobanya pada manusia sebelummu, dan aku pernah memaksakannya kepada Bani Israel dengan serius. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan lagi. Nabi SAW menjawab, aku telah minta kepada Allah hingga aku pun merasa malu. Akan tapi aku ridho dan menerimanya. Akhirnya kewajiban yang diwajibkan pada kita umat Islam saat ini adalah sholat 5 waktu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana yang pertama kita mengimani perkara gaib. Kalau Isra ini perkara yang masih tampak karena mungkin saja orang melakukan perjalanan, apalagi di zaman ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mau dalam 1 malam pun bisa. Tapi kalau peristiwa Mi'raj, peristiwa yang kita nilai sebagai perkara gaib karena logika kita tidak masuk, nalar kita tidak masuk. Namun dalam perkara iman, kita beriman itu tidak pandang pada ini masuk akal atau tidak, ini masuk logika ataukah tidak. Yang ada adalah kita disuruh beriman. Seperti misalnya kita jalani sholat, kok sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Ya kenapa tidak dibuat sebaliknya? Uang subuh aja kita belum ada aktivitas, kenapa tidak disuruh banyak sekalian? Nah, ini suatu yang tidak bisa dinalar oleh logika kita. Kita hanya menerimanya saja, sami'na wa ata'na. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu mengatakan, wa jami'u ma warada min syakki sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dzalik minal umuril khariqa lil 'adah mimma yajibu taslim lahu duna ta'arud li sarfihi an haqiqati li salahiyatihi al-qudra falyastahila syai' min dzalik. Kata beliau, semua peristiwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas hati beliau dikeluarkan. Ada wadah emas ketika itu, kemudian hati beliau dibersihkan, kemudian ditutup kembali. Lalu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ketika itu. Nah, semuanya ini kata Ibnu Hajar, beliau katakan itulah yang mesti kita imani karena kemampuan Allah itu sangat mungkin sekali membuat seperti itu. Tidak ada satupun yang mustahil dalam hal ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang lainnya lagi yang mesti kita imani, dan ini pelajaran penting bagi kita sekalian, adalah dalam hal perkara sholat. Sholat ketika itu diwajibkan jadi 5 waktu, dan ini adalah amalan yang mulia dikarenakan sholat itu diwajibkan langsung oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, diwajibkan pada malam yang mulia. Kemudian yang ketiga, diwajibkan di tempat yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, diwajibkan awalnya 50 waktu. Kalau diwajibkan 50 waktu berarti asalnya Allah sangat senang sekali melihat kita itu menjalankan sholat. Allah senang sekali dengan perkara sholat dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Amalan sholat sangat sekali disukai. Makanya awalnya disuruh 50. Kemudian karena itu berat, nah dapat saran lagi dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian diperingan, akhirnya kita disuruh melaksanakan 5 waktu. Asalnya Allah senang sekali kita sholatnya lebih banyak, bukan hanya 5 waktu. Asalnya kalau kita dapat lakukan 5 waktu, kita lakukan terus, tambah lagi dengan rawatib, tambah lagi dengan sholat witir, tambah lagi dengan sholat tahajud, tambah lagi dengan sholat duha, tambah lagi dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Asalnya perkara sholat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting yang lainnya lagi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita mesti menundukkan akal kita. Logika akhirnya kalah dengan wahyu. Kita hanya tugasnya beriman saja, walaupun kadang untuk beberapa perkara tidak masuk dalam nalar dan tidak masuk dalam logika kita. Demikian, semoga dengan peristiwa ini menambah kekuatan iman kita, semakin semangat untuk sholat, semakin semangat untuk ibadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati al-musabbihati bi qudsi. Fa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan aliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Allahumma aslih jami'a wulatal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.